Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Allah, kita diberikan satu kehidupan yang baru, kasih karunia-Nya yang baru, yang menjadi tuntunan kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau selalu memberkati kami, bahkan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Mengucap syukur hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami, dan kami dapat menikmati segala anugerah Tuhan, bahkan pertolongan dari Tuhan dalam mengerjakan berbagai rupa-rupa aktivitas, peran, tanggung jawab, dan tugas kami. Bersama-sama di dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, yang melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius. Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-18 hingga ke-20. Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-18 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pergi dan beritakan. Pergi dan beritakan. Seorang pelukis Kristen yang bernama Alfred Robert Tucker, suatu hari dia menggambar, melukis seorang wanita dan seorang anak yang terlantar sedang ada di tengah badai. Ketika Tucker ini dia menggambar, melukis seorang anak dan ibunya yang terlantar ada di dalam badai yang begitu hebat dalam lukisannya, Tucker menjadi tersentuh hatinya. Dia melihat sungguh hidup mereka sangatlah terbatas,
penuh dengan bahaya. Maka segera Tucker meletakkan kuasnya, meletakkan catnya. Dia pergi sambil berkata, aku harus mencari mereka yang terhilang. Aku harus mencari mereka yang hidup dalam penderitaan daripada hanya melukis mereka saja. Menarik perkataan ini, ya. Aku harus pergi mencari mereka yang terhilang, mencari mereka yang terlantar daripada hanya melukis mereka. Sejak saat itu, Alfred Robert Tucker, dia belajar tentang pelayanan. Dia belajar melayani di daerah-daerah yang kumuh, di mana banyak orang yang hidupnya penuh dengan keterbatasan dan penderitaan. Dia memberitakan tentang kasih karunia Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera yang dilimpahkan Yesus Kristus bagi mereka yang percaya kepadanya. Alfred Robert Tucker kemudian melayani sebagai utusan Injil di Uganda dan Afrika Timur selama 20 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita semua harus meninggalkan kebiasaan yang hanya membicarakan tentang misi, hanya membicarakan tentang bagaimana kita harus bersaksi, tetapi kita acap kali tidak melakukan apa-apa. Tucker ketika dia melukis seorang perempuan dan anak yang terlantar di tengah badai, dia tergerak hatinya, aku tidak ingin hanya melukis mereka yang terhina, yang terlantar. Aku ingin menjangkau mereka, memberitakan Injil kasih karunia Yesus kepada mereka, bukan hanya melukis. Demikian juga dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, kita tidak hanya berbicara tentang misi dan bersaksi, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Mungkin kita hafal ayat amanat agung yang baru saja kita baca di sana. Kita banyak mendengar tentang pelayanan misi, memberitakan Injil Yesus Kristus dalam khotbah-khotbah di gereja. Bahkan mungkin kita pernah mengikuti pelatihan metode penginjilan kepada banyak orang. Tetapi kita tidak bergerak, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak pergi, kita tidak beritakan Injil Yesus Kristus. Ada banyak alasan mengapa kemudian kita hanya berbicara tentang misi, hanya berbicara tentang bersaksi bagi Kristus. Sebagian kita orang-orang Kristen, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita berkata, lah aku sendiri sibuk kok, aku gak ada waktu. Atau kita berbicara, nanti kalau ditolak gimana? Sekarang itu loh, kita harus berhati-hati. Jadi kita tidak lagi bersaksi tentang kasih Kristus, takut ditolak, takut dimusuhi. Atau kita berkata, lah wong hidup kita aja masih sulit kok kita mau ngurusi orang lain? Ya biarlah itu urusannya mereka. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan tidak berani melangkah pergi dan beritakan Injil Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mungkin sederhana yang dapat kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Atau kita berpikir, ketika Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan berkat-Nya kepada kita, kita tidak
mempertanggungjawabkan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak mempertanggungjawabkan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk mendukung pelayanan misi. Kita tidak mempertanggungjawabkan talenta kita, kefasihan kita dalam berbicara, kepandaian kita di dalam mengelola setiap ilmu yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk memberitakan Injil kepada banyak orang dalam berbagai latar belakang yang berbeda. Kita merasa itu tugasnya hamba Tuhan, itu tugasnya misionaris, itu tugasnya pendeta, bukan saya orang Kristen awam. Bukankah kita acap kali berpikir demikian? Tapi sungguh firman Tuhan yang diberitakan kepada kita itu diberikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dan naik ke surga, dikatakan di sana, kau akan menerima kuasa dari Roh Kudus untuk bersaksi bagi namaku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi panggilan pemberitaan Injil keselamatan adalah tugas semua murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Sobat Messenger. Ini jelas. Jadi jangan lagi kita hanya berbicara tentang misi, tentang bersaksi, tetapi tanpa ada tindakan untuk pergi dan memberitakan Injil Yesus Kristus melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, perintah Yesus begitu jelas bagi kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan perkataan semata-mata, tapi perintah bagi kita, murid-murid Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita, para murid-muridnya, tentang penghakiman terakhir. Yesus berkata demikian, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Matius 25 ayat ke-45. Jikalau kita tidak melakukan sesuatu bagi orang yang paling hina dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, dalam dunia ini, kita pun tidak melakukannya bagi Kristus. Dan di sana, bagi kita yang setia untuk menjalankan perintah amanat agung ini dalam tindakan nyata kita, dalam tutur kata dan perbuatan kita, maka ada upah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mengucap syukur gereja kita, GKMI Kenari, ada pelayanan Pawon Berkah. Kita tidak saja untuk membagikan makanan dan minuman. Pada waktu pengantar sebelum dibagikan, saya berbicara kepada mereka tentang Allah yang setia, tentang Yesus Kristus yang mengasihi mereka, Yesus Kristus yang mau memelihara kehidupan mereka. Pertobatan seseorang adalah karya Roh Kudus. Tugas kita pergi beritakan tentang Yesus Kristus yang mengasihi, yang mati bagi dosa-dosa kita. Itulah tugas dan perintah kita. Apa yang sedang kita lakukan bagi Kristus sekarang ini? Maukah kita pergi
dan beritakan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan memberikan perintah kepada kami untuk pergi dan beritakan Injil keselamatan kepada semua makhluk, semua manusia di muka bumi ini. Ampuni setiap kali kami berdiam diri, kami hanya membicarakan tentang misi, kami hanya membicarakan tentang bersaksi menjangkau jiwa, tetapi tidak ada tindakan nyata yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami hanya memikirkan diri sendiri, kami tidak mempertanggungjawabkan segala potensi yang Allah percayakan kepada kami. Hari ini kami rindu Roh Kudus, Roh Tuhan, mampukan kami, gerakkan kami dengan roh keberanian untuk kami pergi dan beritakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dalam tindakan nyata kami. Tuhan berkati jemaat-Mu GKM Kenari, setiap kami Sobat Messenger, kami diberikan hikmat dari Tuhan, keberanian, kasih Kristus untuk pergi dan memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Setiap kesempatan yang ada, kami diberikan kemampuan untuk menyampaikannya. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kesempatan-kesempatan memberitakan Injil dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, dan segala hal yang kami lakukan Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sentuhan, pemulihan Roh Kudus boleh terjadi, bahkan mujizat kesembuhan boleh kami alami. Bagi kami yang berseru kepada Tuhan Yesus, karena oleh darah-Mu kami semua sudah disembuhkan, dipulihkan. Bagi kami yang bersedih, berduka, Tuhan hiburkan kami. Bagi kami yang ada dalam keputusasaan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, ketidaktahuan kemana kami harus melangkah, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pertolongan di dalam kami menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini, dengan memandang kepada Yesus dan melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk lembaga pelayanan misi yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan berkati untuk anak-anak Tuhan yang Kau utus dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok desa di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tuhan berikan hikmat, pertolongan, perlindungan, sehingga pelayanan utusan-utusan Injil ini boleh mendatangkan berkat bagi masyarakat, bahkan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Cukupkan akan berbagai pelayanan misi yang diadakan, selenggarakan. Tuhan gerakkan hati anak-anak-Mu boleh mendukung pelayanan misi yang diselenggarakan dalam mengutus anak-anak Tuhan. Bahkan ada sebagian anak-anak Tuhan yang bukan saja memberikan doa, memberikan dana, tapi juga memberikan diri untuk diutus memberitakan Injil Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang beragam, yang majemuk dalam suku, dalam bangsa, budaya, bahasa, kepercayaan.
Tuhan yang akan campur tangan, pemberitaan Injil Yesus Kristus terus dapat disampaikan, terus dapat diberitakan oleh anak-anak Tuhan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi bagaimana kami dengan kasih Kristus, dengan hormat tetap dapat menyampaikan, pergi dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa kami, saudara-saudara setanah air kami, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami manusia yang berdosa. Berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, kami bukan saja membangun kemegahan, membangun keindahan, membangun ketenaran diri sendiri, ataupun memikirkan diri sendiri, tapi kami mulai bertindak nyata di dalam pelayanan misi, dalam bersaksi bagi Kristus, dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Tuhan berkarya di tengah bangsa dan negara kami Indonesia, hari demi hari kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kasih dari Allah Bapa, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi murid-murid Kristus yang berani untuk pergi dan memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh bangsa. Dan Tuhan Yesus akan pimpin dan berkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hari ini kita belajar jangan hanya berbicara tentang misi, jangan hanya berbicara tentang bersaksi bagi Kristus, tetapi ada tindakan yang nyata. Kita pergi, kita beritakan Injil Yesus Kristus dalam perkataan kita, dalam tindakan kita yang nyata, yang menyentuh banyak jiwa di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.